Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorina Jeretno dalam program Tribun Timur Update, edisi Jumat 16 Mei 2025. Beragam informasi terupdate akan kami sajikan, salah satunya informasi dari Kabupaten Bone di mana berkunjung ke Kabupaten Bone, Kapolri janjikan harga jagung di tingkat petani sebesar Rp5.500 per kilogramnya. Dan untuk informasi lebih lengkap, kita sudah terhubung dengan rekan Wahda Kabupaten Bone. Selamat sore rekan Wahda. Ya, selamat sore rekan Vio. Iya, baik. Dapat Anda sampaikan terlebih dahulu bagaimana kemudian gambaran suasana saat kedatangan atau juga kehadiran Kapolri dan juga Menteri Pertanian seperti yang kita ketahui di Kabupaten Bone. Silakan. Ya, terima kasih rekan Vio. Menteri Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit dan juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berkunjung ke Kabupaten Bone pada hari ini, yakni Jumat 16 Mei 2025. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Bone, Kapolri bersama dengan Mentan dijadwalkan mengunjungi beberapa tempat, yakni lokasi panen jagung di Desa Boli, kemudian di Stadion Lapatau, Rujak Bupati Bone dan juga Gudang Bulog Bone. Di lokasi pertama yakni lokasi panen jagung yang berada di Desa Boli, Kecamatan Pondek. Eh, Suasananya tampak banyak pengawalan yang hadir, bahkan bukan hanya dari pengawalan maupun juga dari warga setempat. Mereka bahkan rela datang menunggu Pak Kapolri bersama dengan Pak Mentan di subuh hari, rekan Vio. Tentunya bagaimana kemudian tanggapan atau juga respon dari warga sekitar yang juga antusias menunggu dari subuh hari, rekan Wahda? Ya, kami juga sempat melakukan wawancara dengan salah satu warga, rekan Vio, di mana warga tersebut mengaku sangat antusias untuk menunggu kedatangan orang nomor satu di pihak kepolisian ini, karena menurutnya ini merupakan kali pertama Kapolri datang berkunjung di Kabupaten Bone. Sebelum-sebelumnya, di mana sebelum-sebelumnya Kapolri yang menjabat di Indonesia ini tidak ada, belum pernah ada Kapolri yang datang menginjakkan lokasinya di Kabupaten Bone. Hanya Bapak Jenderal Kepolisian Listio Sigit yang datang ke Bone. Dan juga mereka, salah satu warga juga mengaku bahwa beliau rela meninggalkan anaknya dan juga keluarganya demi bisa bertemu dengan Kapolri rekan Vio. Oke, baik. Dapat disampaikan juga rekan Wahda, kemudian selain dari agenda panen jagung di Desa Boli, adakah kegiatan lain yang juga dilakukan oleh Kapolri bersamaan juga dengan Mentan? Ya, selanjutnya setelah dari Boli panen jagung, Kapolri dan juga Mentan dijadwalkan mengunjungi lokasi kedua, yakni di Stadion Lapatau, di mana Stadion Lapatau ini merupakan lokasi mendaratnya helikopter Pak Kapolri dan juga Pak Mentan. Kemudian setelah itu mereka bertolak ke rumah jabatan. Di rumah jabatan, Bapak Kapolri dan juga Pak Mentan diberikan gelar pengukuhan gelar adat oleh Dewan Adat Kabupaten Bone, rekan Vio. Selanjutnya, setelah dari rujak Bupati Bone, mereka juga bertolak ke gudang bulog yang berada di gudang Sanete. Di sana Bapak Kapolri menjanjikan kepada para petani bahwa harga jagung berada di kisaran 5.500, rekan Vio. Oke, masih seputar kegiatan panen jagung, rekan Wahda dapat Anda sampaikan kemudian kegiatan panen tersebut dilakukan di lahan siapa? Apakah milik kelompok tani atau mungkin merupakan program pemerintah? Nah, dari informasi yang kami peroleh, lahan tersebut merupakan milik PT PN Rekan Vio, yang di mana luasnya lebih dari 1 juta hektar, rekan Vio. Dapat disampaikan juga mungkin untuk di Kabupaten Bone sendiri menuju ke Desa Boli sendiri, akses ke lokasi tersebut seperti apa? Kemudian berapa lama mungkin jarak tempuh yang bisa ditempuh oleh masyarakat untuk bisa ke Desa Boli? Ya,
Dari pantauan kami di lokasi rekan Vio, jalan menuju ke Desa Boli lumayan menguras tenaga, di mana sepanjang jalan banyak ditemukan jalan yang bergelombang dan jarak dari kota Watampone sampai ke kecamatan Pondok khususnya di Desa Boli kurang lebih memakan waktu 1,5 jam rekan Vio. Baik, rekan Wadah, ini kan menyambung dari yang disampaikan bahwa harga jagung yang dijanjikan dan juga sudah disampaikan oleh Mentan dan juga Kapolri. Dalam hal ini, adakah penjelasan teknis dari baik itu dari Mentan atau juga Kapolri terkait bagaimana kemudian proses penyerapan jagung petani akan dilakukan? Mungkin dari pemerintah daerah sendiri apa yang akan dilakukan? Ya, dari informasi yang kami himpun rekan Vio, Pak Kapolri mengaku bahwa beliau terlebih dahulu bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto, di mana Bapak Prabowo kemudian menginstruksikan kepada Bapak Kapolri untuk melakukan penyerapan jagung ke petani dengan memberikan dana 6 triliun untuk dana yang di mana 5 triliun untuk dana pembelian jagung dan 1 triliunnya untuk dana operasional rekan Vio. Dan di mana juga Bapak Kapolri, Bapak Presiden maksud saya juga menginstruksikan kepada Kapolri untuk Bulog agar kiranya menyerap juga jagung petani di harga 5.500 sesuai dengan kadar air yang telah ditetapkan yakni sekitar 14% rekan Vio. Oke, menyambung dari yang disampaikan rekan Wahda, ada kisaran 5 hingga 6 triliun rupiah yang disebutkan. Nah, kemudian siapa yang akan bertanggung jawab dengan dana sebesar itu? Ya, dari informasi yang kami peroleh rekan Vio, dana itu akan dititipkan kepada Bulog seperti halnya dengan penyerapan gabah rekan Vio. Baik, kemudian menjadi pertanyaan juga bagaimana reaksi dari para petani saat mendengarkan janji dari Kapolri tersebut? Ya, tentunya mereka juga menyambut baik hal tersebut rekan Vio, hanya saja petani meminta jika memang harga jagung yang ditetapkan 5.500 sesuai dengan kadar airnya, mereka meminta agar kiranya pihak pertanian ataupun pihak Kapolri menyiapkan khusus dryer untuk pengering rekan Vio, karena seperti yang kita ketahui di lokasi bahwa khusus untuk petani jagung sendiri rekan Vio, di mana jagung mereka tidak ada yang pernah sampai di kadar airnya 14% rekan Vio. Oke, baik ya. Kemudian rekan Wahda tentu menjadi pertanyaan besar bagi sebagian besar masyarakat. Bagaimana sebenarnya peran dari Polri dalam mendukung program ketahanan pangan ini sesuai dengan asta-cita dari Bapak Presiden Republik Indonesia? Apakah kemudian ada keterlibatan dari Polri, mungkin dari segi pengawasan atau juga mungkin langsung dari penyerapan hasil panennya? Seperti apa yang dijelaskan oleh Bapak Kapolri? Ya, tentunya Bapak Kapolri juga mengaku bahwa penyerapan jagung di petani juga melibatkan pihak kepolisian dan mereka juga selalu bersinergi, di mana pihaknya juga menerjunkan untuk memberikan instruksi-instruksi kepada petani agar kiranya menjual jagung mereka ke Bulog dan juga mereka telah melakukan pengawasan untuk menstabilkan harga jagung di tingkat petani rekan Vio. Oke, baik. Iya, tak ketinggalan juga rekan Wahda dapat Anda sampaikan dari beberapa agenda yang kemudian dihadiri langsung oleh Kapolri dan juga Mentan Republik Indonesia di Kabupaten Bone. Ada siapa saja tokoh-tokoh penting yang juga turut hadir membersamai? Ya, dari informasi yang kami peroleh, beberapa tokoh penting yang terus hadir mendampingi, yang di mana ada 5 jenderal dari pihak Polri sendiri dan juga ada Bapak Gubernur Sulawesi Selatan, Ade Sudirman Sulaiman, ada Bapak Polda Sulsel dan juga ada Bapak Bupati Bone, Wakil Bupati Bone, Kapolres Bone, dan Ibu Ketua DPRD Kabupaten Bone rekan Vio.
Oke, baik. Terima kasih rekan Wahda atas informasinya di sore hari ini dari Kabupaten Bone. Kami menunggu kabar terbaru juga dari Kabupaten Bone dan semoga informasi yang dibagikan di sore hari ini bisa segera terrealisasi bagi para petani dimanapun berada. Juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita di sore hari ini, juga pernyataan langsung dari Bapak Mentan Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman, juga dari Bapak Kapolri Republik Indonesia Jenderal Listio Sigit Prabowo. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Sejahtera ini petani jagung kita. Kemudian beras juga demikian, anggarannya sudah disiapkan. Dan ada sejarah baru bagi Indonesia sesuai ramalan, prediksi Kementerian Pertanian, Departemen Pertanian Amerika, USDA, United States Department of Agriculture. Kemudian jagung juga demikian, lompatan yang luar biasa, sehingga pesan Bapak Presiden kepada kami dan Pak Kapolri, jaga harga di tingkat petani, sehingga beliau putuskan. Ini memang rezekinya Pak Kapolri bagus, putuskan menambah anggaran 5 triliun khusus untuk jagung. Itu untuk pembelian dengan harga 5.500 dibeli di tingkat petani, dan katanya harga itu sudah sangat bagus Pak Kapolri, sudah sangat bagus. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi tadi pidato sangat bagus bahwa ketahanan pangan identik ketahanan negara. Kami hormati, kami banggakan Bapak Kapolri bersama jajarannya, Pak Gubernur, Pak Pangdam, Pak Kapolda, ada Pak Irwasum, ada Pangdiv, Pangkop, Pak Pangdam, aku sudah hafal, Pak Kajati. Baik, mohon izin Bapak Kapolri dan Bapak Mentan, kita seluruh hadirin menanggalkan kegiatan panen jagung seperti tadi disampaikan oleh Pak Mentan bahwa salah satu kekuatan dari negara, salah satunya apabila kita memiliki ketahanan pangan, kemandirian pangan. Dan tentunya ini menjadi salah satu program di Asta kita yang harus betul-betul kita dukung dan kita kawal. Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan kegiatan panen khususnya di wilayah Bone dengan luas kurang lebih 49,3 hektar untuk di lokasi ini. Sementara untuk hari ini juga dilaksanakan panen di 474 hektar khusus di wilayah Sulawesi Selatan. Ini merupakan rangkaian panen kuartal kedua yang akan kita laksanakan nanti puncaknya di bulan Juni dengan kita laksanakan secara serentak, nanti akan kita umumkan lebih lanjut. Namun yang jelas tentunya kami Polri mendukung penuh apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden, Bapak Mentan, dan tentunya ini menjadi harapan baru untuk petani. Oleh karena itu, selain tadi, kemudian juga kepada TNI, Pak Panglima, Pak Pangdam, kami ucapkan terima kasih juga atas produksi padi juga meningkat 50%, 52% tahun ini. Alhamdulillah, hal ini kami laporkan 2 malam lalu kepada Bapak Presiden. Kami dipanggil, kami laporkan bahwa kami akan panen bersama Bapak Kapolri di Bone, Sulawesi Selatan. Ada berita menggembirakan, ini berita gembira,
untuk petani jagung, itu anggaran insya Allah cair untuk pembelian jagung seluruh Indonesia 5 triliun untuk beli jagung untuk 1 juta ton. Pak Kapolri tadi bisik, insya Allah semakin sejahtera ini petani jagung kita. Kemudian beras juga demikian, anggarannya sudah disiapkan. Dan ada sejarah baru bagi Indonesia sesuai ramalan prediksi Kementerian Pertanian, Departemen Pertanian Amerika, USDA, United States Department of Agriculture. Untuk jaringan mohon izin Bapak Menteri dan Bapak Kapolri untuk disimpan dan meletakkan alat pelindung diri. Kemudian jagung juga demikian, lompatan yang luar biasa, sehingga pesan Bapak Presiden kepada kami dan Pak Kapolri, jaga harga di tingkat petani, sehingga beliau putuskan. Ini memang rezekinya Pak Kapolri bagus, putuskan menambah anggaran 5 triliun khusus untuk jagung. Itu untuk pembelian dengan harga 5.500 dibeli di tingkat petani, dan katanya harga itu sudah sangat bagus Pak Kapolri, sudah sangat bagus. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi tadi sangat bagus bahwa ketahanan pangan identik ketahanan negara. Kami hormati, kami banggakan Bapak Kapolri bersama jajarannya, Pak Gubernur, Pak Pangdam, Pak Kapolda, ada Pak Irwasum, ada Pangdif, Pangkop, Pak Pangdam, aku sudah hafal, Pak Kajati. Baik, mohon izin Bapak Kapolri dan Bapak Mentan, kita seluruh hadirin menanggalkan kegiatan panen jagung seperti tadi disampaikan oleh Pak Mentan bahwa salah satu kekuatan dari negara, salah satunya apabila kita memiliki ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan tentunya ini menjadi salah satu program di ASTA kita yang harus betul-betul kita dukung dan kita kawal. Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan kegiatan panen khususnya di wilayah Bone dengan luas kurang lebih 49,3 hektar untuk di lokasi ini. Sementara untuk hari ini juga dilaksanakan panen di 474 hektar khusus di wilayah Sulawesi Selatan. Ini merupakan rangkaian panen kuartal kedua yang akan kita laksanakan nanti puncaknya di bulan Juni dengan kita laksanakan secara serentak, nanti akan kita umumkan lebih lanjut. Namun yang jelas tentunya kami Polri mendukung penuh apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden, Bapak Mentan, dan tentunya ini menjadi harapan baru untuk petani. Oleh karena itu, selain tadi, kemudian juga kepada TNI, Pak Panglima, Pak Pangdam, kami ucapkan terima kasih juga atas produksi padi juga meningkat 50%, 52% tahun ini. Alhamdulillah, hal ini kami laporkan 2 malam lalu kepada Bapak Presiden. Kami dipanggil, kami laporkan bahwa kami akan panen bersama Bapak Kapolri di Bone, Sulawesi Selatan. Ada berita menggembirakan, ini berita gembira untuk petani jagung. Itu anggaran insya Allah cair untuk pembelian jagung seluruh Indonesia 5 triliun
untuk beli jagung untuk 1 juta ton. Pak Kapolri tadi bisi. Baik, Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Jumat 16 Mei 2025. Tetap saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorina Jeretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.